Gus Dur dan Nahdlatul Ulama. Sahabat, satu perbincangan sangat unik antara Raden Haji Oma Irama, deep talk dengan sahabatnya di masa lalu, Setiawan Djodi. Siapa sebenarnya Setiawan Djodi? Ada di beberapa menitnya membahas mengenai Gus Dur. Yang saya heran adalah bagaimana Gus Dur merangkul berbagai kalangan. Ada kantata takwa, menarik sekali. Ternyata embrio dari besarnya Iwan Fals itu juga berawal dari situ. Sehingga kita tidak akan heran jika kita melihat beberapa foto yang terpajang ada Mas Iwan Fals bersama Gus Maksum Lirboyo, Pagar Nusa juga. Kok bisa ya tiba-tiba berkawan dengan Gus Dur itu? Dan hari ini pun Nahdlatul Ulama berkawan dengan siapa saja. Ya katakanlah inklusif. Pada pernyataan Gus Yahya di jumpa pers kemarin itu, proyeksi Nahdlatul Ulama di 2025, NU akan menggandeng semua pihak, bukan hanya NU saja, melalui satu platform, memiliki satgasnya Gerakan Keluarga Maslahat NU. Memang platformnya NU, tetapi siapa saja itu boleh bergabung di dalamnya. Supaya NU ini tidak eksklusif, melainkan inklusif. Jadi merangkul semua. Itu yang digaungkan oleh Gus Dur. Sahabat, simak sendiri saja videonya. Mungkin dia bikin lagu udah ada Bento, Condet. Mungkin terinspirasi dari ke saya lihat ya pengusaha ini dan itu. Bento. Sekali pintunya jangan-jangan gua sendiri ya. Lagu Bento ya. Kantata takwa. Suara bersama dengan ketakwaan gitu. Jadi yang melatar belakangi ada takwanya ini apa? Pada tobat waktu itu. Ada juga unsur ketobatan. Ya, kita mulai bergaul itu ya udah kita sebelum ketemu Haji Oma ya kita suka ketemu Zainuddin gitu ke rumah. Ya itulah. Udah. Saya bilang sama Gus Dur, Gus, ya, kalau aku mau berzikir, seluruh stadion bisa berzikir semua. Bagus nggak? Wah, bagus itu. Nanti bla politik itu langsung. Gak usah kita ceritain. Yalah, kan ada takwa dari pandangan tasawuf seperti ini, ada pandangan syariat. Tarekat, hakikat, marifat, gini, udah macam-macam. Jadi waktu itu sholat 5 waktu jalan. Kadang-kadang. Sorry aja. Jujur nih. Yang penting ada kata takwa dulu deh. Iya, ada takwa. Soal pelaksanaan belakangan. Bisa ngomong la haula wala quwata illa billah. Iya kan? Saya Zainuddin MZ, Al-Mafurlah, Almarhum Rendra, itu sepakat bikin satu yayasan Hira. Nah kita waktu itu pergi haji berempat, pulang dari haji, bikinlah atas gagasan Ustadz Zainuddin perjalanan kita waktu berhaji berempat ya. Di depan Gua Hira lagi. Di depan Gua Hira. Masya Allah. Ya saya berangkat, kita itu menarik juga. Terus menarik juga Gus Dur jadi presiden. Ini lucu nih. Mau ikut enggak? Mana Gus? Presiden tanya gitu, saya sopan udah. Tapi Gus Dur itu lucu banget. Aku mau naik haji. Udah. Ikut saya. Yang dulu kita suka berdesak-desak itu. Wah sepi, langsung ajar aspan cium. Gile juga kan. Terus tinggal di kerajaan di atas. Lihat orang berdempet-dempet gitu. Wah. Ini dosa nih wali malah naik haji ya begini. Orang susah-susah. Kita lihat tuh Mas, dia kan udah nggak lihat mata beliau. Wah orang di bawah tuh berjuang kayak gitu Gus. Kita makan kambing bakar di sini di atas ini. Orang apa takdirnya begitu ya. Cerita soal Gus Dur saya punya cerita lucu nih. Gimana sih? Almarhum.
Waktu itu kan kita berteman, baiklah. Waktu saya mau jadi anggota dewan, saya konsul sama beliau. Gus, aku diminta jadi anggota dewan nih. Pendapat Anda gimana? Anggota dewan itu umaro, artinya pemerintah, umaro. Anda tuh ulama, menurut beliau. Gak mungkin ulama sama umaro itu bisa sukses. Kalau Anda sebagai ulama dan umaro bisa sukses, berarti Anda tuh orang antik. Kalau Anda orang antik harus di air keras. Oke kan. Ada setelah itu beliau jadi presiden ya. Lah, mereka ulama umaro jadi presiden ya. Kalau sukses mesti di air keras ya. Saya mau bilang begitu, dan Gus Dur keburu mangkat. Keburu pulang ke rumah. Ada canda kayak gitu. Sama Gus Dur itu. Kita semua, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini manusia nggak diuji Allah, nggak ada. Penuh macam-macam ujian itu. Nah, ini sesuatu yang tersiar di Indonesia. Anda pernah diuji oleh Allah dengan penyakit. Nah, ini sangat dramatis sekali kisahnya. Sampai di mana dramatisnya? Sampai putra Anda tuh mengikhlaskan organ tubuhnya untuk diserahkan kepada ayahnya. Ini luar biasa ini. Ini satu kisah yang sangat dramatis dan kita kagum melihat kondisi itu. Bisa diceritakan seperti apa itu? Itu cerita prinsipnya memang ternyata setelah saya mengalami itu, kawan-kawan saya dulu yang nasihatin saya ingat semua. Ustaz Zainuddin, Gus Dur, Haji Omar. Kalau ngomong soal dakwah itu, ma'rifatnya seperti ini. Ternyata there is a God. Ada Tuhan yang Maha Esa, Allah. Karena aku ngalamin namanya miracle dalam hidup. Ada keajaiban atau mukjizat. Karena dokter udah bilang gini, Jody, to be honest with you, can I be open? Boleh nggak saya terus terang? Yes. I'm ready to hear anything. Your chance less than 50%. Less than 50? 50%. Sampai 50%. Yeah, I'm ready. Saya bilang sama istri saya, ini denger ya, saya minta satu aja. Kalau nanti aku masuk ruang operasi, jangan ada yang nangis. Give me good smile. Karena buat saya, gini-gini aku juga mempelajari tasawuf antara Sunan Kalijogo maupun Sunan Kudus yang bertentangan terus dan sampai Siti Jenar. Ketiga-tiganya mengatakan kehidupan yang sebenarnya itu sebetulnya setelah kita exit of life. Ya udah, saya mengucapkan doa yang saya yakinin mantra saya. Yang nggak boleh katanya Kiai masuk itu jangan dikasih tahu orang dengan sendiri. Gus Dur dengerin sumpah itu. Kiai Maksum kan Lirboyo yang rambutnya panjang. Saya hormat sama beliau itu Gus Dur gini, jangan nyepelin dia, coba gunting rambutnya bisa nggak? Aku coba gunting nggak bisa juga. Sakti juga nih sialan. Jika kita mengenal NU, maka kita tidak akan mengenal yang namanya eksklusivisme. Yang kita kenal adalah inklusivisme. Bagaimana kita terbuka dan merangkul semua orang untuk saling mengenal, saling melengkapi. Demi apa? Demi perdamaian. Mohon maaf sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.